Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zanuri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, super sekali Mbak Helen. Gimana Mbak Helen kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Zain. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas soal silabus, soal kontrak kuliah, kemudian soal apa saja yang hari ini kita akan semester ini kita akan pelajari. Hari ini kita sudah masuk materi yang pertama nih Pak Zain. Yuk, Hari ini apa kita nih materinya pertama? Kita akan ngomongin dulu yang dasar Pak Zen, yang prinsipil. Oh, Apa sih sebetulnya arti penting dari pemerintahan daerah? Kira-kira seperti itu. Karena kan ya kita tahu bahwa di Indonesia itu sekarang menganut sistem desentralisasi, kemudian otonomi mm-mm. daerah. Nah, kemudian apa sih arti dari sebuah pemerintah daerah gitu, Pak Zain? Oh iya, saya kira pemerintah daerah itu sangat signifikan sekali ya dalam kajian kita di ilmu pemerintahan. Kita bisa lihat ya semua negara lah, saya kira local government selalu ada. Apalagi kayak negara kita yang besar dan membentang dari Sabang sampai Merauke, yang luas. Dan secara historis jangan lupa bahwa pendirian negara kita RI ini juga eksistensi negara kesatuan yang ada di desentralisasi, ada pemerintahan daerah itu langsung ada. Nah, Mhm. sehingga dari segi kita di Indonesia, kajian local government atau pemerintahan lokal atau orang juga nyebut pemerintahan daerah itu sangat penting sekali ya. Karena memang eksistensinya sejak awal sudah ada. Nah, dalam konteks ilmu pemerintahan yang kita kaji bahwa kajian pemerintahan daerah itu sangat mendalam dan sistematis sekali. Ya, jadi ilmu pemerintahan dulu misalkan saya pada waktu tahun 85 belajar ilmu pemerintahan itu sudah ada kajian local government. Dan dosen-dosen saya dulu ketika itu ya sudah belajar tentang local government. Maka ingat ya bahwa buku-buku tentang pemerintahan daerah itu sudah ada sejak dulu. Cuma pendekatannya yang beda. Oke, Mbak Helen. Oke, kalau tadi kita bahas soal apa ya perbedaan mungkin ya Pak dari misalnya karena dulu zaman Pak Zanuri sudah kuliah saja lokal Mm-mm. government ini sudah dipelajari gitu. Nah, Iya. mungkin kasih bocoran sebelum nanti masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Kalau kita Mm-mm. bicara soal pemerintahan daerah dulu kala dari mungkin Mm-mm. kita bicara let's say pas Pak Soekarno, kemudian Bapak Iya. dan sebagainya. Nah, dengan hari ini, nah gimana Pak mengcapture fenomena Iya. pemerintahan daerah itu? Oke, jadi kalau dulu pada kami awal-awal memang pemerintahan daerah dan ilmu pemerintahan itu banyak berdekatan sekali dengan ilmu hukum ya. Artinya hanya sekedar yuridis formal, belajar tentang pasal gitu ya, apa yang mengatur menurut undang-undang nomor berapa, ya, sekedar itu awal-awalnya. Tapi sekarang dengan adanya kajian yang lebih menarik lagi, pendekatan-pendekatan yang berbeda, kajian ilmu pemerintahan ini banyak diminati juga dari segi pendekatan manajemen ya. Mbak Helen kan belajar New Public Management Ya. juga di local government, belajar juga tentang governance, pendekatan-pendekatan service, pelayanan, ya. Sehingga sangat menarik sekali lah. Jadi sekarang belajar ilmu pemerintahan tuh nggak kekurangan perspektif lah istilahnya begitu ya. Kalau dulu kami saya awal-awal belajar itu ya pokoknya ngafalin pasal lah gitu ya, Hmm. ngafalin undang-undang gitu ya. Nah, Ya. sekarang udah nggak menarik lagi itu. Ya sesuai dengan perkembangan zaman kita kan ya bahwa orang tidak bisa lagi didikte dengan kaidah-kaidah yuridis. Maka pendekatan-pendekatan baru itu selalu dikembangkan. Ya perkembangannya cepat sekali lah pendekatan-pendekatan untuk local government ini. Ya. Itu. Oke, mungkin nanti ketika pas kuliah akan dibedah lagi ya Pak ya. Nah, Oh kemudian iya. pertanyaan selanjutnya yang mungkin kita kembali lagi ke arti penting. Sebetulnya kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan. Nah, local government ini mata kuliah local government ini memberikan kontribusi seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya.
Jadi kita menyadari ya, memang kita negara kesatuan kan, sehingga kan pilarnya ini adalah local government ya. Beda kalau negara serikat kan ada negara-negara bagian kan gitu, jadi nggak begitu masalah kan. Nah kalau kita negara kesatuan itu kan tetap kekuasaan itu ada di pusat. Nah terus gimana daerah? Ya daerah itu yang diberi gitu kan. Atau juga daerah juga punya hak juga gitu kan. Nah tarik menarik dan keseimbangan inilah yang selalu menjadi wacana. Ya, maka besok kita juga belajar bagaimana hubungan pusat dan daerah yang supaya harmonis, bagaimana supaya desentralisasi itu formulanya yang tepat, sehingga tidak perlu ada nanti separatisme, pengen merdeka sendiri, ya, pengen mengibarkan bendera sendiri, itu sudah tidak lagi. Ya. Diharapkan ada satu kontraksi antara pusat dan daerah itu sedemikian harmonisnya, sehingga tidak terjadi bahwa negara akan merdeka. Nah ini seninya di sini ya, karena kita negara kesatuan seperti itu. Di samping itu juga dengan local government ini kan semakin dekat ya pelayanan. Kan Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dari pusat ya. Coba Mbak Helen tahun Orde Baru ya, belum lahir lah ya. belum Saya dulu mengalami ketika Orde Baru kan, belum direncanakan juga kayaknya. belum direncanakan atau mama papanya juga belum ketemu ya. Oh ya. Nah itu semuanya dari pusat ya. Jadi sampai yang paling ekstrim itu belangko form isiannya itu di drop dari Jakarta gitu kan. Ya, sehingga daerah nggak punya apa Power ya, inisiatif Pak. apapun. Nah, tinggal. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali hal-hal di luar kebutuhan dari daerah. Banyak program yang itu daerah nggak mau, daerah nggak butuh, tapi di drop gitu. Nah, akhirnya kan terjadi maladministrasi, terjadi ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena memang daerah nggak butuh, diseragamkan semua. Nah, inilah yang apa ada kalanya menjadikan bahwa local government itu sedemikian pentingnya. Karena dengan adanya pemerintahan lokal berarti kan akan mengetahui dirinya. Bagaimana dia mendefinisikan kebutuhannya. Sehingga ketika produk-produk pelayanan di daerah itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Bukan di drop dari pusat kan gitu. Nah, ini yang poin yang kedua ya, bahwa ada satu mendekatkan dalam pelayanan. Dalam konteks hukum, karena kita diberi amanah, ingat ya pasal 18 UUD 45 kita, kan memang harus ya ada daerah-daerah yang dibentuk ya sesuai dengan asal usul dan seterusnya. Itu memang esensinya daerah itu eksistensinya sudah ada dari segi perspektif undang-undang. Itu ya menariknya kita belajar tentang local government ini. Mungkin selanjutnya harus kuliah lah ya, ikut Nah kuliah ya itu Mbak Helen ya. betul. Jadi sudah di-spill ya bahasa anak muda tuh Hmm. sudah dibocorin sedikit-sedikit tentang materi-materi yang minggu kedua apa kita bicara arti penting dari local government atau pemerintahan daerah. Jadi nanti teman-teman itu poin-poin yang sudah disampaikan Pak Zainuri bisa diperdalam lagi dan nanti akan bertemu di kelas ya karena sudah bisa offline tapi tetap Ya, yang belum bisa ke Jogja bisa mengikuti dengan online. Gitu teman-teman iya, tetap. yang penasaran terkait dengan arti penting pemerintahan daerah gitu ya. Itu tadi hanya sedikit secuil saja yang sudah di-spill Pak Zainuri, tetapi nanti kembali lagi akan ada kuliah secara full version gitu ya. Apa namanya terkait dengan arti penting pemerintahan daerah yang tadi soal amanat undang-undang, soal public service dan lain sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi Ya. disiapkan sampai bertemu. Mungkin akan ada diskusi menarik nih kalau misalnya sudah di-spill. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan banyak nanti dari mahasiswa. Siap-siap ya Pak Zainuri untuk Oke, siap diskusi laksanakan. dengan mahasiswa. Jadi itu sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas.